Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahab. Saya dari kelas ekstensi sore semester 6, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Di sini, saya ingin membahas buku pembelajaran yang berjudul Akuntansi Pemerintahan oleh dosen kami Bapak Syarizal Hidayat SE.MAK. Dan ini saya akan melanjut pembelajaran sebelumnya, bab 4. Laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi 6 bagian, yaitu B. Tujuan pelaporan berdasarkan SPAS. C. Perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. D. Teori laporan keuangan di sektor publik. E. Tipe laporan keuangan sektor publik. F. Sistem laporan akuntansi pemerintah. G. Pelaporan keuangan pemerintah. B. Tujuan pelaporan berdasarkan SFAC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concept yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Tujuan pelaporan keuangan nirlaba terdiri dari 7 bagian, yaitu 1. Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna. 2. Menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penelitian. 3. Menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba. 4. Menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi. 5. Menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba selama 1 periode. 6. Menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang dan pembayaran yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi. 7. Menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi. C. Perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Kebutuhan informasi mengenai pemakai laporan keuangan pemerintah tentu sangat penting, dan kebutuhan informasi tersebut tersaji dalam beberapa bagian, yaitu 1. Masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. 2. Masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga memberi bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak yang sudah disetorkan. 3. Investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat resiko, kualitas, dan juga solvabilitas. 4. Kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan juga pencegahan dini jika terjadi laporan keuangan negara yang terdapat penyelewengan. 5. Manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi dan pengukuran kinerja. 6. Pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. D. Teori laporan keuangan di sektor publik. 2 jenis pelaporan, yaitu pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan dan juga sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini menjadi salah satu wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang memiliki kewajiban guna menyajikan laporan kinerja organisasi sektor publik tersebut adalah pemerintah di tingkat pusat dan daerah, unit kerja pemerintah, dan juga unit pelaksana. Lalu,
LSM, dan juga partai politik hingga yayasan dan organisasi lainnya. Laporan akan diserahkan kepada masyarakat dan juga DPR agar mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kinerja program organisasi dan juga unit. Laporan keuangan pada sektor publik ini menjadi presentasi dari kondisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya. Ada 5 tujuan dari pelaporan, yaitu 1. Menyajikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan juga pemakaian sumber daya keuangan. 2. Menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan kas. 3. Menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan juga pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut. 4. Menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan juga perubahan yang terjadi. 5. Menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya jasa, efisiensi, dan juga pencapaian tujuan. Tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa jenis, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan surplus dan defisit, laporan perubahan aktiva, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi. F. Sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau disebut pula SAPP ini merupakan prosedur yang terdiri dari pengumpulan data, pencatatan, dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Laporan realisasi anggaran, B. Neraca pemerintah, C. Laporan arus kas, D. Catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP terdiri dari beberapa sistem akuntansi, yaitu 1. Sistem akuntansi bendahara umum, 2. Sistem akuntansi instansi atau SAI. G. Pelaporan keuangan pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap, yaitu 1. Tahap penggolongan dan pencatatan, 2. Tahap ikhtisar, 3. Tahap pelaporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.